Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Yang pertama itu saya sendiri yang bertugas sebagai moderator. Saya Abelia Zinta dengan NIM 2405955, dan juga rekan-rekan saya itu ada Anissa Saskia Putri dengan NIM 240599058. Lalu selanjutnya ada Fajar Hidayat dengan NIM 240599105. Selanjutnya ada Najwa Priliana Wandara dengan NIM 240591183, dan terakhir ada Putri Syabila Ramadhani dengan NIM 240599038. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi bisnis kami. Untuk kelompok 7 itu memilih bisnis di bidang minuman herbal yaitu bernama Ramulab. Lalu selanjutnya Ramulab ini masuk ke dalam 4 jenis pasar, yaitu yang pertama pasar konsumen, ketika satu orang kelompok membeli produk dari Ramulab untuk dikonsumsi sendiri dan menjual langsung ke konsumen akhir. Lalu yang kedua, kami juga memposisikan diri sebagai pasar persaingan monopolistik karena di sekitar toko kami itu banyak penjual minuman walaupun berbeda tapi dia serupa. Lalu yang selanjutnya, kami juga termasuk ke dalam pasar nyata karena kami memiliki toko fisik. Dan selanjutnya kami masuk ke dalam pasar abstrak karena kami juga menjual produk kami di online store seperti GoFood dan juga ShopeeFood. Untuk metodologi riset pasar yang kami lakukan, kami riset pasarnya kami langsung menanyakan wawancara ke sejumlah mahasiswa dan juga masyarakat sekitar, itu sekitar 75 orang. Itu yang berusia, karena target kami itu usianya 17 sampai 40 tahun. Jadi kami mewawancarai di sekitar Cendrawasih, Sri Gunting, Gajah, dan juga Parkit. Untuk hasil dari wawancaranya itu bisa dilihat di tabel yang saya cantumkan di video ini. Nah, selanjutnya saya juga akan mencantumkan hasil wawancara minat beli dengan beberapa pertanyaan yang telah kami tanyakan dan juga jumlah responden yang menjawabnya. Selanjutnya saya akan mencantumkan tabel dari perhitungan potensi dari wawancara, dan dari hasil wawancara yang kami lakukan terdapat potensi pembelian sebanyak 29 sampai 30 cup per harinya untuk bulan pertama. Selanjutnya untuk target penjualan Ramulab itu kami telah mempertimbangkan dari hasil riset potensi yang awal itu ada sekitar 29 sampai 30 cup per hari. Lalu selanjutnya dari efek promosi, maka kami memutuskan untuk bulan pertama kami menyediakan 30 cup dulu. Lalu untuk bulan kedua 45, bulan ketiga itu 60, dan juga bulan keempat itu insya Allah kami menargetkan 80 cup. Nah, selanjutnya ini tabel permintaan pasar Ramulab. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini yaitu yang pertama ada harga barang itu sendiri, karena 90% responden yang telah kami wawancarai bersedia untuk membeli dengan harga 10-15 ribu. Lalu selanjutnya untuk pendapatan, rata-rata pendapatan mahasiswa itu sekitar 800-1.500.000 per bulannya. Dan juga seleranya, untuk selera 93% responden tertarik mencoba inovasi jamu modern, dan juga harapannya konsumen mengharapkan tampilan yang menarik, rasa yang tidak pahit, dan juga menu yang lebih bervariasi. Untuk penawaran pasarnya itu kami yang pertama tenaga produksi. Di bagian produksi dari kami itu ada 2 orang. Waktu kerja per hari kami itu 9 jam. Untuk waktu produksi per cup itu ada sekitar 7 sampai 10 menit. Kapasitas maksimal kami itu di 80 cup. Target produksi di bulan pertama itu 30, sehingga untuk sisa kapasitas itu masih ada 50 cup lagi untuk antisipasi lonjakan. Terus selanjutnya ini saya cantumkan market size, market share, dan juga market growth dari Ramulab. Lalu selanjutnya kita masuk ke aspek pemasaran. Itu yang pertama ada STP, segmentation, positioning, dan juga targeting. Yang untuk segmentasi itu kami membagi menjadi 4 segmen, yaitu pertama demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku. Untuk demografis sendiri itu kami menetapkan untuk usia 12 sampai 40 tahun. Lalu untuk pekerjaan itu kami menargetkan di mahasiswa dan juga pekerja muda. Untuk segmentasi geografisnya kami menargetkan masyarakat di Kota Padang dan juga sekitarnya. Untuk segmentasi geografis, konsumen yang mulai peduli dengan healthy life dan juga suka hal-hal baru, konsumen yang aktif di media sosial. Lalu untuk perilaku, itu kami menargetkan pada konsumen yang ingin hidup sehat namun tetap menginginkan rasa yang mudah diterima.
Lalu selanjutnya untuk targeting, target utama dari konsumen kami itu adalah mahasiswa aktif UNP, pekerja muda, dan juga orang dewasa yang berusia 17 sampai 40 tahun. Lalu yang selanjutnya itu ada positioning. Untuk Ramolab sendiri itu memposisikan diri dan ingin dikenal sebagai brand minuman herbal yang menghadirkan rasa unik, sehingga membuat persepsi masyarakat terhadap minuman herbal itu bukan lagi pahit tapi menyenangkan. Selanjutnya kita masuk ke SWOT, analisis SWOT. Yang pertama itu ada di strength, konsep unik satu-satunya di Kota Padang Utara yang menyediakan pengalaman meracik jamu sendiri. Lalu selanjutnya kekuatan kami itu harga kami kompetitif karena varian menu berbeda dibanderol dari harga 10 sampai 15.000 saja. Untuk visual produk juga menarik karena warna alami dari bunga telang, kunyit, dan juga rosella menarik buat konten di media sosial. Dan juga lokasi kami strategis karena berada di sekitaran kampus UNP di Cendrawasih. Terus kami juga memiliki tim yang solid karena pembagian job kepada 5 anggota itu jelas, mulai dari produksi, marketing, dan keuangan. Lalu selanjutnya bahan baku. Untuk bahan baku itu kami menggunakan pemasok lokal yang di Padang dan juga pemasok yang terpercaya dengan hasil pertanian yang lebih segar. Untuk kelemahan sendiri yaitu pertama, brand awareness kami masih rendah karena kami masih usaha baru dan juga belum dikenal oleh masyarakat sekitar. Lalu untuk kelemahan yang kedua itu konsep prasmanan ini bisa jadi lambat saat ramai, bisa berpotensi lambat saat ramai karena antrian bisa terjadi jika tidak dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya persepsi masyarakat bahwa jamu itu pahit. Masih banyak stigma negatif terhadap minuman herbal yang katanya rasanya masih pahit. Untuk peluang, itu yang pertama, tren healthy lifestyle di kalangan Gen Z itu sudah sekarang meningkat. Terus juga peluang tren experience based consumption. Konsumen tidak hanya beli produk tapi juga pengalaman. Terus untuk yang selanjutnya itu belum ada pesaing karena karena di sekitar belum ada yang menjual minuman herbal modern. Lalu yang selanjutnya ekspansi ke online menjangkau konsumen yang malas keluar saat hujan ataupun panas. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada ancaman. Ancaman yang pertama itu mudah ditiru pesaing. Kalau misalnya bisnis kami ini terbukti berhasil dengan konsep prasmanan, maka kafe-kafe sekitar juga bisa meniru konsep ini. Lalu selanjutnya fluktuasi harga bahan baku seperti jahe, kunyit, dan bahan lain itu bisa naik dan turun sesuai dengan faktor cuaca. Lalu yang terakhir itu perubahan tren dengan cepat. Di era globalisasi, tren berubah dengan cepat sehingga jika kita tidak peka terhadap perubahan, maka pelanggan bisa segera beralih ke produk lain yang lebih mengikuti tren, sehingga kami membutuhkan inovasi yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Anissa Saskia Putri, dipersilakan. Selanjutnya, pada bagian marketing mix, Ramulab menghadirkan konsep minuman herbal modern yang sehat, estetik, dan sesuai dengan gaya hidup anak muda saat ini. Nah, produk kami itu dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada menu herbal murni dengan harga sekitar 10.000 hingga 12.000. Lalu yang kedua ada menu herbal inovatif dengan harga Rp15.000. Menu ini menjadi pembeda karena menggabungkan manfaat herbal dengan konsep minuman kekinian. Nah, untuk strategi harga, kami menggunakan metode cost plus pricing, yaitu harga itu ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan. Dengan strategi ini, harga tetap terjangkau bagi target pasar, namun tetap memberikan profit yang sehat bagi usaha. Nah, setelah kita bahas mengenai produk dan juga price, selanjutnya untuk distribusi, kami menggunakan direct channel atau penjualan langsung kepada konsumen. Nah, strategi ini membuat hubungan dengan pelanggan menjadi lebih dekat dan margin keuntungan bisa lebih optimal karena tanpa perantara. Lalu pada sisi promosi, kami memanfaatkan media sosial, event, bazar, brosur, dan juga personal selling. Kami juga membawa slogan sehat cara anak muda untuk membangun citra bahwa minuman herbal dapat tampil modern dan menarik. Sedangkan pada bagian people, tim kami terdiri dari 5 orang yang terbagi dalam bagian produksi, marketing, dan juga keuangan. Struktur tim yang sederhana ini membuat koordinasi lebih efektif dan biaya operasional tetap efisien.
untuk memperkuat identitas brand, kami menghadirkan konsep physical evidence yang berupa suasana laboratorium herbal yang estetik, bersih, dan instagramable. Konsep ini bukan hanya menciptakan kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga menjadi strategi branding karena konsumen saat ini cenderung tertarik pada tempat yang menarik untuk dibagikan ke media sosial. Peralatan yang digunakan seperti blender, stockpot, alat saring, dan kapsiler mendukung kualitas produk serta mempercepat pelayanan. Sedangkan dari sisi proses, kami menerapkan alur kerja mulai dari perencanaan, produksi, pelayanan, monitoring, hingga evaluasi agar kualitas produk tetap konsisten. Selanjutnya kita masuk ke analisis kapasitas produksi. Nah, berdasarkan analisisnya, target produksi harian kami adalah 80 cup dengan 2 tenaga kerja. Waktu produksi rata-rata sekitar 10 menit per cup, sehingga kapasitas kerja yang tersedia masih mencukupi dan bahkan memiliki cadangan waktu operasional. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kami masih memiliki ruang peningkatan produksi tanpa harus langsung menambah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain itu, kebutuhan bahan baku juga masih tergolong efisien, sehingga biaya produksi tetap dapat dikendalikan. Selanjutnya dari sisi layanan, kapasitas kasir mampu melayani sekitar 160 hingga 200 pelanggan per harinya. Sedangkan kapasitas produksi 2 barista itu dapat mencapai sekitar 160 cup per hari. Artinya kapasitas layanan kami masih mampu mengakomodasi pertumbuhan permintaan pasar dalam jangka pendek hingga menengah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kami memiliki potensi scalability yang baik. Pada analisa sumber daya manusia, total tim Ramulab terdiri dari 5 orang dengan pembagian tugas yang jelas sesuai kompetensi masing-masing. Bagian produksi itu fokus pada pengolahan bahan, kualitas produk, dan juga kebersihan. Bagian marketing bertanggung jawab pada promosi digital dan strategi pemasaran. Sedangkan bagian keuangan itu mengelola arus kas dan pencatatan usaha. Dengan struktur yang sederhana namun efektif, biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas kerja tim. Dari sisi finansial, usaha ini dimulai dengan modal awal sebesar 5 juta rupiah. Target penjualan kami diperkirakan mencapai 12.410.000 per bulannya. Pada tahun pertama, usaha ini diproyeksikan masih mengalami kerugian sebesar 4.200.398 rupiah karena masih fokus pada pengembangan brand di tahap awal. Namun, pada tahun kedua, usaha mulai menunjukkan pertumbuhan dengan estimasi laba sebesar Rp379.172 seiring dengan meningkatnya loyalitas pelanggan, efektivitas promosi, dan juga efisiensi operasional. Laba diperkirakan terus meningkat hingga mencapai Rp15 juta pada tahun kelima. Proyeksi ini menunjukkan bahwa Ramulab memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang cukup baik dan layak untuk dikembangkan. Selanjutnya dari proses produksi itu yang pertama dimulai dari pengadaan bahan baku, lalu dilanjutkan dengan membersihkan bahan-bahannya, lalu pengolahan, penambahan rasa, hingga pengemasan di tahap akhir. Nah, untuk pemasok kami tidak bergantung pada satu pemasok saja. Kami memiliki strategi pemasok utama dan juga pemasok cadangan. Artinya, jika terjadi kendala stok atau fluktuasi harga di satu tempat, operasional kami itu dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan. Ini adalah bentuk mitigasi risiko kami. Selanjutnya kita bahas mengenai tata letak. Nah, kita bisa melihat alur kerja di outlet kami. Desain tata letak ini kami rancang dengan prinsip lean operation, yang artinya area persiapan, area cuci, hingga area servis diposisikan sedemikian rupa untuk mempercepat serving time. Selain itu, kami menyediakan area duduk yang nyaman dengan konsep minimalis dan memastikan pelanggan tidak hanya mendapatkan minuman berkhasiat, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan. Selanjutnya dari sisi kualitas ini adalah janji kami. Kami menjaga kualitas dalam 3 pilar. Yang pertama dari produk, itu menggunakan bahan segar, proses higienis, dan formulasi rasa yang inovatif, seperti manis, segar, dan creamy, agar dapat diterima oleh lidah anak muda. Lalu dari segi tampilan, minuman kami itu dirancang agar instagramable dengan warna-warna yang alami dari bunga telang dan resetia, dan menggunakan kemasan yang modern. Lalu untuk konsistensi, inilah yang terpenting, kami memiliki SOP yang ketat, pelatihan tim yang berkelanjutan, dan quality control yang berkala. Siapapun barista yang bertugas, rasa yang diterima pelanggan itu akan dipastikan akan selalu sama. Baiklah, saya akan membacakan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada operasional sumber daya manusia. Struktur organisasinya itu tim produksi 2 orang, tim marketing 2 orang, dan divisi keuangan 1 orang. Jenis produksi kerja mereka itu, kalau produksi itu mereka fokus ke pengelolaan dan penjagaan kualitas bahan baku.
Kalau marketing itu mereka promosinya melalui media sosial dan strategi pemasarannya. Dan keuangan, pencatatan keuangannya itu pencatatan keuangan pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Dan pengelompokan aktivitas kerjanya itu dibagi berdasarkan fungsi produksi, pemasaran, dan keuangan. Seluruh anggota saling berkoordinasi dan operasional usaha. Yang selanjutnya ada proses perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Rekrutmen dilakukan jika usaha berkembang. Untuk saat ini kami masih menggunakan tim internal. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tim dan kompensasi menggunakan sistem profit sharing. Yang terakhir, yang selanjutnya itu ada biaya sumber daya manusia. Tidak ada rekrutmen karena masih menggunakan tim internal. Biaya gaji tidak ada karena sistem bagi hasil. Biaya pelatihannya itu relatif kecil, biaya pengembangannya itu untuk inovasi produk dan pemasaran. Selanjutnya itu ada aspek eksternal. Yang pertama itu bentuk badan usaha, menggunakan badan usaha milik usaha perseorangan atau UMKM, sesuai dengan skala usaha dan modal terbatas. Legalitas usaha, pendaftaran merek dagang melalui DJKI, dan memberikan perlindungan hukum bagi brand. Lokasi dan pendanaan menggunakan bangunan sewa, berada di lokasi strategis terdekat dengan target pasar, berpeluang mendapatkan tambahan modal dari kredit UMKM. Yang keempat, kondisi sosial ekonomi, didukung lingkungan target pasar potensial kayak di sekitaran mahasiswa, ke sekitaran UNP di Cendrawasih, membuka peluang ekonomi di sekitar usaha. Terus yang terakhir, aspek budaya dan lingkungan, menyesuaikan produk dengan budaya lokal, menjaga kehalalan produk, mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan, tidak menggunakan AMDAL karena usaha masih berskala kecil. Sekian penyampaian materi dari saya. Baik, saya akan menjelaskan aspek finansial 1. Dalam aspek finansial ini terdapat dua fokus utama yang kami analisis. Yang pertama yaitu analisis total investasi dan sumber pendanaan, yang dimana meliputi aset tetap, modal kerja, serta sumber dana yang digunakan untuk menjalankan usaha. Yang kedua yaitu analisis arus kas atau cash flow guna memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis minuman herbal kami ke depannya. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan membahas rencana investasi awal atau capital expenditure atau CAPEX. Total investasi awal yang dibutuhkan adalah sebesar 18.645.000. Dana tersebut dialokasikan untuk yang pertama bangunan dan sewa ruko sebesar 10 juta, yang kedua peralatan produksi sebesar 1.115.000 rupiah, yang ketiga perlengkapan operasional sebesar 490.000, yang keempat kemasan dan promosi awal sebesar 1 juta rupiah, dan yang kelima investasi tidak menyusut sebesar 6 juta rupiah. Selain itu, total beban penyusutan tahunan diperkirakan sebesar 10.915.798 rupiah. Selanjutnya, setelah bisnis berjalan, kami memperkirakan total biaya operasional sebesar 11.788.333 rupiah per bulan atau sekitar 141.460.000 rupiah per tahun. Biaya tersebut terdiri dari yang pertama biaya operasional sebesar 5.500.000 rupiah, yang kedua administrasi dan operasional sebesar 2.650.000, yang ketiga bahan baku sebesar 1.705.000 rupiah, yang keempat sewa ruko sebesar 333.333 rupiah, yang kelima kemasan rutin sebesar 1.200.000 rupiah, yang keenam promosi bulanan sebesar 400.000 rupiah. Nah, selanjutnya, pada bagian proyeksi penjualan dan pendapatan, target penjualan awal kami adalah 940 unit per bulan dengan harga jual rata sebesar 15.000 per produksi. Kami juga menggunakan asumsi pertumbuhan pendapatan sebesar 8% per tahun dengan pajak PPh UMKM sebesar 0,5% dari omset. Pada tahun pertama, total pendapatan diproyeksikan mencapai 148.900.000 rupiah dari penjualan 9 varian menu minuman herbal yang kami miliki. Adapun proyeksi pendapatan selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sana pada tahun pertama sebesar 148.900.000 rupiah. Pada tahun kedua sebesar 160.833.600 rupiah. Pada tahun ketiga sebesar 173.700.288 rupiah.
pada tahun keempat sebesar 187 juta 596.311 rupiah, dan pada tahun kelima sebesar 202.604.016 rupiah. Proyeksi ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan setiap tahun sehingga bisnis memiliki peluang berkembang dengan baik di masa depan. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, pendapatan pada tahun pertama sudah mampu menutupi biaya operasional tahunan dan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, bisnis minuman herbal yang kami rancang memiliki potensi dan kelayakan yang baik dari aspek finansial. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke aspek finansial kedua yang akan membahas break-even point, analisis biaya modal, analisis investasi, dan analisis sensitivitas. Dari laporan laba rugi proyeksi 5 tahun, pada tahun pertama Ramulek mencatat rugi bersih sebesar Rp4.200.398. Ini normal untuk bisnis tahap awal. Mulai tahun kedua, laba mulai positif dan terus meningkat hingga mencapai Rp16.071.474 di tahun kelima dengan margin laba 8,9%. Trennya konsisten membaik setiap tahun. Baik, selanjutnya untuk kelayakan investasi, hasilnya sangat mengembirakan. BIP tercapai di angka 13.189 unit per tahun atau sekitar 14 bulan operasional menggunakan WACC 15% karena 100% modal sendiri. Berikut hasil analisisnya. NPV positif sebesar Rp32.039.663. Ini dinyatakan layak. IRR sebesar 59,24%. Ini juga dinyatakan layak karena melebihi dari WACC 15%. PI atau Profitability Index itu 4 di atas angka 1 dan dinyatakan layak. Payback period hanya 2 tahun 15 hari. Ini risiko modalnya rendah. Baik, terakhir analisis sensitivitas. Bisnis ini layak selama pendapatan tidak turun lebih dari 5% dan biaya tidak naik lebih dari 5% dari kondisi pasar. Yang artinya, fokus utama kami adalah menjaga volume penjualan dari efisiensi biaya agar bisnis tetap sehat. Demikian aspek finansial kedua dari Ramulek. Mohon maaf ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.